Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu sekalian, mahasiswa program studi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini kita masih dalam mata kuliah Manajemen Organisasi Sumber Daya Manusia and Leadership di Rumah Sakit. Dan kali ini topik yang akan kita bahas adalah mengenai Communications in Hospital. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa komunikasi merupakan salah satu unsur yang sangat penting di rumah sakit. Komunikasi menjadi kunci yang penting di dalam penerapan kebijakan pasien safety, kebijakan keselamatan pasien di rumah sakit. Melalui komunikasi yang efektif, kita tahu bahwa semua tenaga kesehatan, semua tenaga ahli medis maupun non-medis yang ada di rumah sakit sangat penting di dalam melakukan proses komunikasi ini, di dalam menjalankan prosedur proses asuhan medis, di dalam menjalankan prosedur proses asuhan keperawatan secara jelas kepada pasien maupun kepada keluarga pasien, dan agar tidak ada miskomunikasi dan juga mispersepsi terhadap layanan yang akan mereka terima. Proses ini kemudian sangat penting di dalam pasien dan keluarga pasien memahami bagaimana prosedur penyampaian informasi yang akan dan prosedur pelaksanaan asuhan medis dan keperawatan yang akan dijalankan. Sehingga kita katakan bahwa komunikasi adalah sesuatu alat yang sangat penting, yang sangat urgent, yang sangat utama di dalam proses untuk menjalin hubungan terapeutik dan dapat mempengaruhi bagaimana kualitas pelayanan asuhan medis dan asuhan keperawatan yang akan dilangsungkan, dijalankan di dalam prosesnya di rumah sakit. Komunikasi terapeutik ini sangat penting karena juga akan apabila kemudian dijalankan sebagai salah satu unsur utama di dalam pasien safety ini, akan dapat mempengaruhi bagaimana tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan yang memang sudah diberikan. Kita tahu bahwa salah satu dari 6 fokus keselamatan pasien itu adalah mengenai adanya komunikasi yang sangat efektif, komunikasi utama yang sangat efektif. Dan kemudian kita tahu bahwa komunikasi yang sangat efektif itu adalah bagaimana kita juga bisa melakukan hubungan terapeutik, hubungan menjalin, memberikan peluang dan kepada pasien, kepada keluarga pasien untuk bisa menerima informasi dengan baik. Kurangnya komunikasi yang kita tahu, apabila tidak ada komunikasi antara dokter dengan pasien, antara perawat dengan pasien, ini menjadi penyebab utama proses kegagalan asuhan pasien atau keselamatan pasien atau pasien safety di rumah sakit. Sehingga kita bisa katakan bahwa komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap atau attitude change pada orang yang terlibat di dalam proses komunikasi. Proses komunikasi efektif ini artinya di mana ada proses komunikator di sini di rumah sakit, yaitu berarti dokter, kemudian perawat, kemudian tenaga non medis lain yang memang berhubungan dengan proses asuhan pasien dan asuhan keperawatan dan medis pasien ini dengan komunikan. Komunikannya itu adalah pasien dan keluarga pasien itu sendiri. Kemudian di sini ada proses pertukaran informasi, ada proses pertukaran penyampaian gagasan, penyampaian ide, penyampaian ada proses kepercayaan, trust, kemudian ada perasaan dan sikap antara hubungan antara dokter dengan pasien, dokter dengan keluarga pasien, atau perawat dengan keluarga pasien, yang kemudian nanti diharapkan hasilnya akan sesuai dan akan bisa diterima oleh pasien dan keluarga pasien. Kita tahu bahwa dari data MKDKI, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, maksud saya bahwa data menyebutkan dari MKDKI 40% adanya kekurangan komunikasi yang baik antara dokter dengan pasien ini menjadi salah satu penyebab banyaknya pengaduan
yang diduga merupakan pelanggaran disiplin yang masyarakat menyebutnya selama ini adalah dugaan malpraktek. Dan yang lain-lain itu yang lebih dari faktor selain komunikasi ada 55%. Faktor penyebab utamanya adalah komunikasi. Di sini kita bisa mengatakan bahwa keterampilan dokter di dalam menyampaikan informasi menjadi kunci di dalam situasi semacam ini. Jika dokter tidak cakap dalam proses berkomunikasi, maka yang terjadi adalah kesalahpahaman yang kemudian akan berbuntut pada pengaduan oleh pasien maupun keluarga pasien, baik ke MKDKI, bahkan mungkin akan langsung kepada proses aparat hukum. Dan ini akan sangat merugikan dunia kesehatan di Indonesia. Baik, kita sekarang jadi akan sebenarnya apa yang menjadi prinsip dasar komunikasi di rumah sakit? Prinsip dasar komunikasi di rumah sakit itu menurut buku, salah satu buku yang kami baca begitu ya, menyebutkan bahwa di dalam sumber WHO menyebutkan seharusnya prinsip dasar komunikasi yang dijalankan di rumah sakit itu menganut kepada prinsip 5 hal ini. Dan yang paling utama sebetulnya adalah bagaimana kita menghargai orang yang kita ajak bicara. Kemudian dari prinsip utama menghargai tadi, kemudian dikenallah dengan prinsip yang paling dasar adalah respect, empathy, audible, clarity, dan humble, yang kemudian kita kenal dengan istilah REACH. Nah, prinsip dasar komunikasi terapeutik yang dijalankan di rumah sakit menganut prinsip dasar komunikasi REACH ini, yang fokus utamanya adalah menghargai. REACH dari R yaitu respect yang artinya kita tahu bahwa bagaimana kita bisa menghormati siapapun yang kita ajak bicara, siapapun yang akan kita layani. Terutama di sini berarti konteksnya adalah pasien dan keluarga pasien. Kemudian yang kedua adalah empati. Bagaimana di dalam proses empati itu artinya kita sebagai komunikator di rumah sakit, kita sebagai yang memberikan informasi di rumah sakit itu seolah-olah dalam kita menyampaikan sesuatu itu bukan seolah-olah, tetapi kita betul-betul merasakan apa yang dirasakan oleh pasien dan keluarga pasien. Itulah yang dinamakan sisi empati. Kemudian yang ketiga adalah aspek audible. Audible di sini artinya ada sifat yang berupa mendengarkan. Artinya kita tidak hanya satu arah di dalam menyampaikan informasi, tapi kita juga menampung respon ataupun feedback dari pasien dan keluarga pasien. Bagaimana kita bisa mendengarkan, kemudian mendengarkan apa yang menjadi keluhan mereka, dan kemudian kita berusaha untuk menyampaikan informasi dengan secara baik dan sejelas mungkin. Sejelas mungkin inilah yang kemudian dinamakan dengan clarity. Nah, prinsip dasar yang keempat, clarity. Kita menjelaskan secara detail, kemudian kita menjelaskan semua hal yang memang dibutuhkan oleh pasien dan keluarga pasien dalam bahasa yang memang mudah dipahami, dalam bahasa yang memang bisa dimengerti oleh pasien dan keluarga pasien. Kemudian yang prinsip yang terakhir adalah humble. Humble di sini artinya memang ada aura positif yang keluar dari dokter dan perawat, merasakan bahwa ada kedekatan emosional di sini antara pasien dan keluarga pasien, ada feeling atau perasaan tadi yang keluar bahwa feeling perasaan positif bahwa kita akan berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien dan keluarga pasien, berusaha untuk memberikan asuhan keperawatan, asuhan medis yang memang seoptimal mungkin akan diusahakan oleh tim medis dan kemudian tim keperawatan. Itu prinsip dasar komunikasi. Demikian menurut saya untuk prinsip dasar dan kemudian basic utama dari sebetulnya apa sih komunikasi yang harus diterapkan di rumah sakit. Sampai ketemu lagi di dalam pertemuan sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.